Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Septia Triwidari dengan NIM 2117011033 dari Rombak 14. Berikut ini akan saya paparkan jawaban dari soal UTS yang saya buat. Pertanyaan pertama berkaitan dengan konsepsi Sagunam Brahman dan Nirgunam Brahman serta hubungannya yang widi bersifat Vyapi Vyapaka. Saguna Brahman diambil dari kata Saguna yang artinya memiliki atribut, sehingga Saguna Brahman adalah Tuhan yang berwujud, memiliki nama dan juga atribut. Sedangkan Nirguna Brahman diambil dari kata Nirguna yang berarti tanpa atribut. Ini berarti Tuhan tidak memiliki jiwa suci, bentuk, nama, ataupun atribut. Konsep Saguna dan Nirguna Brahman ini menyebutkan bahwa Tuhan terdiri dari berbagai wujud, baik itu memiliki bentuk atau tidak. Dari kedua konsep perwujudan tersebut tercipta Nirsaguna Brahman, di mana disebut dengan wilayah yang non-rasional, tetapi dapat dideskripsikan secara rasional melalui simbol. Simbol manifestasi Tuhan yang Maha Esa telah disakralkan, dijadikan sebagai sarana pemujaan umat Hindu. Pada intinya, penggunaan simbol-simbol tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan serada bakti terhadap sang pencipta. Sang Hyang Widi bersifat Vyapi Vyapaka, artinya bahwa Sang Hyang Widi berada di mana-mana, meresapi semua ciptaannya, tidak terpengaruh dan tidak berubah. Jika dikaitkan dengan Saguna dan Nirguna Brahman, Sang Hyang Widi bersifat Vyapi Vyapaka berarti Tuhan atau Sang Hyang Widi berada di mana-mana, ia berwujud dan tidak berwujud sesuai dengan kepercayaan umatnya. Pertanyaan kedua berkaitan dengan contoh dan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran itu menurut konsepsi Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha adalah bagian dari etika atau susila agama Hindu yang terdiri dari berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Bagian dari Trikaya Parisuddha ini apabila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, yaitu ada Kaika Parisuddha atau berbuat yang baik. Implementasinya dapat dilakukan dengan saling membantu seperti membantu ibu menjahitan atau mentanding ketika ada hari raya suci. Ini berarti kita berbuat dan berperilaku yang baik dengan cara saling membantu dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada Wacika Parisuddha atau berkata yang baik. Dapat dilakukan dengan tidak mengejek atau berbuat yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Ejekan ini dapat berupa mengejek kekurangan bahkan orang tua. Yang ketiga ada Manacika Parisuddha atau berpikir yang baik. Dilakukan dengan tidak merasa iri dengan orang lain. Misalnya saudara kita baik itu adik ataupun kakak memiliki barang yang lebih bagus dari kita, maka kita tidak boleh merasa iri dan menginginkan barang itu menjadi milik kita. Kita harus saling hidup rukun dan menghilangkan pikiran buruk itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yakni mengapa dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Mantra sendiri diartikan sebagai bunyi, suku kata, atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Nah, apabila mantra diucapkan dengan benar dan dilakukan secara berulang-ulang, maka kita akan berfokus pada mantra itu saja dan mantra tersebut memiliki energi. Energi ini akan menjadi pendorong untuk memunculkan pikiran yang tenang. Pengucapan mantra secara berulang menjadi cabang utama sehingga memori masa lalu akan kekurangan energi dan akhirnya mundur teratur. Kemudian pertanyaan yang keempat mengenai contoh pengalaman hidup yang pernah dialami yang ada hubungannya dengan renungan. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Saya pernah berbohong kepada teman sekelas saya. Ia bertanya kepada saya apakah saya sudah mengerjakan tugas video itu atau belum. Namun karena saya sulit untuk berbagi dengannya, akhirnya saya berbohong dan mengatakan bahwa saya belum membuat tugas tersebut sama sekali. Ketika hari di mana guru pengajar menagih tugas tersebut, saya hendak mencari file video yang saya buat sebelumnya, tetapi tugas video tersebut tidak ada. Saya yakin bahwa tugas tersebut sudah saya simpan pada salah satu folder di laptop, tetapi folder tersebut berserta tugas yang telah saya buat tidak ada. Dengan demikian, saya tidak dapat mengumpulkan tugas dan mendapatkan nilai 0. Dengan demikian, saya tidak dapat mengumpulkan tugas tersebut. Akhirnya, dari kejadian ini, saya berpikir bahwa kemungkinan ini merupakan sebuah karma atau perbuatan yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, yakni sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau mandi
untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain tikar atau selimut. Posisikan tubuh tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dan dengan posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Tahap pertama yaitu mencuci muka, tangan, serta kaki atau mandi. Hal ini dilakukan untuk menyucikan tubuh kita dan menjadikannya bersih sehingga saat kita melakukan meditasi, tubuh dalam keadaan bersih dan segar. Kemudian yang kedua yaitu duduk menggunakan alas, bertujuan agar tubuh tetap bersih dan menghindari benda tajam yang mungkin ada di sekitar kita. Memposisikan tubuh tegak lurus dan tangan berada di pangkuan memiliki tujuan yakni untuk dapat memposisikan tubuh dengan nyaman sehingga saat melakukan meditasi dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga yaitu pejamkan mata. Menenangkan pikiran bertujuan untuk memfokuskan diri. Pejamkan mata secara perlahan. Rasakan udara yang mengalir masuk ke hidung, tenggorokan, paru-paru dan kembali keluar. Kemudian ucapkan mantra untuk membangkitkan energi yang ada dalam diri. Selanjutnya, yoga asanas adalah asana di mana sikap badan yang nyaman dan mantap yang merupakan persiapan fisik dalam membantu konsentrasi pikiran. Berbagai bentuk gerakan tubuh dikenal dengan istilah yoga asanas. Nah, mengapa yoga asanas ini dikatakan penting dalam meditasi? Yoga asanas dikatakan penting dalam meditasi karena fisik dan kejiwaan pada yoga asanas berfungsi untuk mengurangi racun dan mampu membantu pemulihan saat sakit. Yoga asanas juga baik untuk melatih meditasi serta konsentrasi sehingga mampu dalam meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana hubungan antara Surya Namaskar dan Pranayama? Yoga Surya Namaskar dan Pranayama memiliki hubungan yakni sama-sama merupakan praktik yoga untuk kesehatan. Pranayama tergolong ke dalam praktik yoga Surya Namaskar. Urutan gerakan dan pose yoga Surya Namaskar dapat dipraktikkan pada berbagai praktik kesadaran yang mencakup asana, pranayama, mantra, dan cara meditasi. Adapun rangkaian gerakan yoga Surya Namaskar adalah yakni yang pertama yaitu ada pranamasana atau anjali mudra. Tarik nafas dan mempertahankan posisi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Diposisikan berdiri dengan tangan bergabung bersama di dekat dada. Kaki bersama dan jari menyentuh satu sama lain. Tujuannya yaitu untuk membentuk keadaan konsentrasi dan ketenangan dalam persiapan untuk latihan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada Asta Uttanasana yang dilakukan dengan membuang nafas dan membungkuk ke depan di pinggang sampai telapak tangan menyentuh tanah sejalan dengan jari-jari kaki. Jalan menekuk lutut saat melakukan. Tujuannya yaitu merenggangkan isi rongga perut, menghilangkan kelebihan lemak. Kemudian yang ketiga ada pada Hastanasana, dilakukan dengan tarik nafas dan mengambil kaki kiri belakang dengan kaki kiri di lantai. Tekan ke bawah pinggang dan meningkatkan leher, dada peregangan ke depan dan mendorongkan bahu mundur. Jauhkan kaki kanan dan kedua tangan dalam posisi yang sama. Jauhkan kaki kanan dilipat. Tujuannya mencegah sakit perut, memperbaiki pencernaan. Yang keempat ada Aspa Sancalasana. Ini dilakukan yaitu dengan tahan nafas dan meningkatkan lutut kaki kiri. Ambil kaki kanan mundur dan tetap dekat dengan kaki kiri. Luruskan kedua kaki dan kedua tangan. Jaga leher lurus dan situs tetap. Jauhkan jari-jari kaki tegak dan baik. Berhati-hatilah bahwa leher, tulang belakang, dan paha serta kaki berada dalam garis lurus. Tujuannya itu untuk memperbaiki otot-otot kaki, menyeimbangkan urat syaraf. Selanjutnya yang kelima ada Parvatasana. Dilakukan dengan tahan nafas, tekuk ke bawah leher dan dagu tekan di tenggorokan. Dorong tubuh ke belakang dan menyentuh tumit di tanah. Menaikkan ke atas pinggang, jangan memindahkan telapak tangan di lantai. Tujuan dalam melakukan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tulang belakang. Yang keenam ada Astanga Namaskara. Gerakannya dilakukan dengan menghembuskan nafas, menekuk kedua tangan di siku dan dahi menyentuh tanah, menyentuh lutut di tanah, menjaga kedua sikut dekat dengan dada. Dahi, dada, kedua telapak tangan, kedua kaki lurus harus menyentuh tanah dan sisa tubuh tidak menyentuh lantai. Karena hanya 8 sisanya bagian pada tanah.
Hal itu disebut dengan astanga posisi. Adapun tujuan dari dilakukannya gerakan astanga namaskara ini yaitu untuk menguatkan otot kaki, memperkuat dada. Kemudian gerakan yang ketujuh ada bhujangasana. Bhujangasana dilakukan dengan inhalasi, perlahan-lahan mengangkat kepala dan tekuk tulang belakang mundur sebanyak mungkin. Tarik nafas dan meluruskan siku, bahu peregangan ke atas. Tekan ke bawah pinggang tapi jangan menekuk lengan. Jaga lutut dan jari-jari kaki di lantai, dorong leher belakang ke atas situs. Tujuan dari melakukan gerakan ini yaitu untuk menghilangkan penyakit perut. Kemudian yang ke-8, gerakannya kembali ke gerakan kelima yakni Parvatasana. Kemudian begitu juga selanjutnya yaitu Asvasanchalasana, pada Hastanasana, Hasta Uttanasana, dan terakhir kembali ke Paranamasana atau Anjali Mudra. Selanjutnya pertanyaan ke-8 yakni mengenai pengembangan kasih dengan mengikuti kebenaran pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh yakni yang pertama yaitu membantu adik saat belajar. Berarti di sini kita memiliki cinta kasih kepada adik dengan cara membantunya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penggalian dana untuk orang yang membutuhkan. Kita perlu membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, salah satunya yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya pertanyaan ke-9 sama dengan pertanyaan ke-4. Namun di sini saya akan menegaskan kembali bahwa salah satu pengalaman hidup yang pernah saya lakukan yakni melakukan suatu kebohongan dengan teman terkait tugas video yang telah diberikan oleh guru. Saya berbohong bahwa saya belum membuatnya. Alhasil tugas saya benar-benar hilang sehingga saya tidak dapat mengumpulkan tugas tersebut. Nah, dari kejadian itu saya berpikir bahwa mungkin ini merupakan sebuah karma atas perbuatan yang telah saya lakukan sebelumnya. Adapun perbuatan yang kau lakukan adalah engkau akan menuai hasil yang sepadan juga. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-10 juga sama. Namun di sini saya akan tegaskan kembali bahwa yoga asanas penting untuk meditasi karena secara fisik dan kejiwaan yoga asanas berfungsi untuk mengurangi racun dan mampu membantu pemulihan saat sakit. Yoga asanas juga baik untuk melatih meditasi dan konsentrasi sehingga mampu dalam meningkatkan kualitas hidup. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat salah kata dan salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.